Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soli dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika pada tema 3 benda di sekitarku, kelas 3, dengan judul materi kita yaitu hubungan antar satuan jarak dan hubungan antar satuan berat. Jadi materi kita ada 2 hari ini ya. Nah anak-anak ustazah, jadi materi pertama kita yaitu mengenai satuan jarak. Pada hari Minggu, Edo ke rumah nenek dibonceng ayah menggunakan sepeda motor. Nah perhatikan Dena jarak ke rumah nenek berikut. Jarak dari rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Sedangkan jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. 5 km 300 meter dan 1523 meter adalah contoh jarak. Sekarang kita masuk di satuan jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Atau jarak dapat juga diartikan sebagai angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang satuan panjang baku yaitu meter, sentimeter, atau milimeter. Sedangkan satuan jarak yaitu kilometer dan meter. Satuan jarak pada dasarnya sama dengan satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah anak-anak ustazah, untuk lebih memudahkan kita dalam menghafal satuan jarak, kita bisa dengan menyanyi. Kita mulai ya. Kilometer, hektometer, dekameter, kemeter, desimeter, sentimeter, milimeter. Akhirnya, dalam menghafal satuan jarak, kalian bisa sambil bernyanyi. Oke, anak-anak ustazah, satuan jarak yang sering digunakan adalah kilometer dan meter. Selanjutnya, kita akan belajar mengubah satuan jarak dari kilometer ke meter. Nah, konversi satuan jarak. Seperti yang kita tahu bahwa konversi yaitu mengubah satuan jarak yang satu ke satuan jarak yang lainnya. Sekarang kita akan mengubah satuan dari kilometer ke meter. 1 kilometer sama dengan berapa meter? Nah, coba diperhatikan. Dari kilometer ke meter kita melangkah atau turun sebanyak 3 tangga. Dan setiap kita turun 1 tangga, maka akan dikalikan 10. Karena kita turun sebanyak 3 tangga, maka 10 kita kali sebanyak 3 kali. Maka 1 dikali 10 kali 10 kali 10 meter. Maka hasilnya yaitu 1000 meter. Jadi 1
kilometer sama dengan 1000 meter. Sekarang kita masuk di contoh soal. Jarak rumah Komang ke sekolah 2 km 100 meter. Sedangkan jarak rumah Dedi ke sekolah 1 km 20 meter. Pertanyaannya, tentukan kedua jarak tersebut dalam satuan meter. Pertanyaan kedua, tentukan jarak dari rumah Dedi ke rumah Komang bila melalui sekolah dalam satuan meter. Maaf Ustazah, salah ketik untuk nama Ahmad dan Arsyad ya nak. Nah, silakan diperhatikan denah rumah Komang, rumah Dedi, dan sekolah. Sekarang kita masuk di penyelesaian. Pertanyaan pertamanya itu jarak rumah Komang dan jarak rumah Dedi. Jarak rumah Komang ke sekolah yaitu 2 km 100 meter. Maka kita jabarkan terlebih dahulu. Maka 2 km tambah 100 meter. Nah, di situ masih ada satuan kilometer, maka kita ubah ke satuan meter, maka kita kali 1000. Maka 2 dikali 1000 meter ditambah 100 meter. Hasilnya yaitu 2000. Karena 2 dikali 1000 hasilnya 2000 meter ditambah 100 meter sama dengan 2100 meter karena satuannya sudah sama. Sekarang jarak rumah Dedi kita jabarkan, kemudian kita ubah yang satuan kilometer ke meter. Maka mungkin di sini ada anak-anak ustazah yang bertanya kenapa bisa dikali 1000. Nah, seperti pada penjelasan tadi bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Maka saat kita mengubah satuan kilometer ke meter, maka kita kali 1000. Jadi di situ makanya kita kali 1000. 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu jarak rumah Dedi ke rumah Komang, maka kita langsung menjumlahkan hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya yaitu 2100 meter ditambah 1320 meter. Jadi hasilnya 3420 meter. Selanjutnya itu memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Sebelum berangkat ke kantor, odometer sepeda motor ayah menunjukkan angka 5280 km. Setelah tiba di kantor, odometer menunjukkan angka 5285 km. Berapa meter jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor? Nah, kita dapat menentukan jarak tempuh dengan cara menghitung selisih. Jadi kita menghitung selisihnya yaitu 5285 dikurang 5280 km. Hasilnya 5 km. Nah, di situ yang ditanyakan meter, berarti 5 km kita ubah lagi menjadi satuan meter. 5 km sama dengan 5 dikali 1000 meter. Hasilnya 5000 meter. Kenapa dikali 1000? Karena kilometer ke meter sama dengan 1000. Jadi jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor menggunakan sepeda motor adalah 5000 meter. Sekarang kita masuk di materi berikutnya yaitu mengukur berat benda dengan satuan baku. Nah, di kelas 2 anak-anak ustazah telah mempelajari cara melakukan pengukuran berat dan satuan baku yang digunakan. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur berat yaitu timbangan. Dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau gram. Nah, coba diperhatikan contoh menimbang buah menggunakan timbangan duduk berikut. Nah, untuk menentukan berat benda, maka kita dapat melihat jarum timbangan. Nah, hasil pengukurannya dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Jadi berat buah tersebut adalah 4 kg 600 gram. Selanjutnya yaitu menentukan satuan berat yang sesuai. Satuan berat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain kilogram, hektogram, gram, kuintal, dan ton. Sekarang kita akan belajar hubungan satuan berat.
satuan berat yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, setiap turun satu tangga maka dikalikan 10, yaitu kilogram ke hektogram dikali 10, hektogram ke dekagram dikali 10, dan dekagram ke gram dikali 10 sampai seterusnya. Sedangkan jika dia naik satu tangga akan dibagi 10. Jadi misalnya dari miligram ke sentigram dibagi 10, dari sentigram ke desigram dibagi 10, kemudian dari desigram ke gram dibagi 10. Selanjutnya kita perhatikan hubungan antar satuan berat. 1 kg sama dengan 10 hektogram. 1 kg 1000 gram karena dia turun 3 tangga. Selanjutnya 1 hektogram sama dengan 100 gram karena dia turun 2 tangga, maka dikali 100. Kemudian 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. Dan 1 kuintal sama dengan 1000 hektogram. Kesetaraan satuan berat. Ayo perhatikan contoh berikut. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan menggunakan timbangan. Pada timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Silakan diperhatikan timbangannya. Nah, berapa gram ikan asin yang dibeli Dayu? Jadi berat ikan asin pada timbangan adalah 2 kg 500 gram. Kita akan mengubah ke satuan gram. Jadi dari 2 kg 500 gram diubah menjadi gram. Karena 1 kg sama dengan 1000 gram, maka kita jabarkan terlebih dahulu. 2 kg 500 gram sama dengan 2 kg ditambah 500 gram. Kemudian 2 kg kita ubah menjadi gram, yaitu 2 dikali 1000 gram. Ditambah 500 gram sama dengan 2000 gram ditambah 500 gram. Hasilnya yaitu 2500 gram. Contoh selanjutnya yaitu Dayu membeli kerupuk. Pada timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Silakan diperhatikan timbangannya dan diperhatikan angka yang ditunjuk oleh timbangan. Berapa kilogram kerupuk yang dibeli Dayu? Maka 1300 gram ini kita ubah ke kilogram. Maka kita jabarkan terlebih dahulu. Hasilnya itu 1000 gram ditambah 300 gram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Maka 1 kilogram tambah 300 gram. Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kilogram 300 gram. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. Perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki persediaan 2 kg mentega. Setelah digunakan untuk membuat kue mentega, ibu tersisa 500 gram. Nah, berapa berat mentega yang digunakan ibu untuk membuat kue? Tuliskan dalam satuan kilogram dan gram. Jadi yang diketahui yaitu persediaan mentega ibu 2 kg. Kemudian sisa mentega ibu yaitu 500 gram. Kemudian kita cari yang ditanyakan yaitu berapa mentega yang digunakan ibu. Setelah kita menentukan yang ditanyakan, kita membuat kalimat matematika yaitu 2 kg dikurang 500 gram. 2 kg kurang 500 gram, kita akan mengubah 2 kg-nya menjadi gram. Maka 2 dikali 1000 gram sama dengan 2000 gram dikurang 500 gram sama dengan 1500 gram. 1500 gram kita ubah ke kilogram, maka 1 kilogram 500 gram. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Ustazah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ustazah yang telah menonton video pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga kalian dapat memahami materi kita hari ini. Ustazah juga mengingatkan kepada kalian agar sholat 5 waktu, selalu berbuat baik dimanapun, dan berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.